Bab 60. Terpaksa jadi istri pengganti. Hasilnya, Luna kembali terdiam. Sedetik kemudian dia mengangkat wajahnya dan menatap mama mertuanya. Andra yang sedari tadi duduk akhirnya memilih untuk bangun dan berjalan mendekat ke arah tiga wanita itu. Hasilnya, Luna tidak begitu yakin, Ma. Saat di dalam kamar mandi Luna sudah melihat petunjuk yang tertera di bungkus yang membungkus benda kecil itu, namun dia tetap takut jika dugaannya salah. Luna membuka tangannya dan menunjukkan alat tes kehamilan yang sejak tadi dia genggam. Devina langsung mengambil benda itu dari tangan menantunya. Sebuah senyuman tergambar di wajah wanita berusia 52 tahun itu saat melihat dua garis merah terpampang di benda kecil itu. Genangan air mata mulai memenuhi kedua matanya. Hasilnya positif, Andra. Devina menatap putranya sebentar, kemudian dia kembali menatap Luna yang berdiri di hadapannya. Air mata yang sedari tadi dia tahan akhirnya lolos begitu saja. Dipeluknya tubuh menantunya. "Terima kasih, sayang. Terima kasih." Isak Devina. Lulu pun ikut terharu melihat kebahagiaan majikannya itu. Devina segera melepaskan pelukannya dan mengusap lembut wajah Luna sebelum akhirnya dia menarik mundur langkah kakinya. Membiarkan dua pasangan yang sedang saling menatap itu untuk saling melepas bahagia. Andra berjalan semakin mendekat ke arah istrinya. Keduanya saling terdiam, hanya tatapan mata yang mampu mewakili perasaan bahagia mereka. "Kak." Luna tidak melanjutkan kata-katanya saat Andra langsung memeluknya dengan erat. "Terima kasih." Air mata kebahagiaan menetes membasahi wajah Andra. Diciuminya rambut sang istri berkali-kali. Rasa bahagia itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Luna membalas pelukan suaminya, melingkarkan kedua tangannya di ponggang Andra. Untuk kedua kalinya dia melihat Andra menangis di hadapannya. Andra melepaskan pelukannya, keduanya masih terdiam dan saling menatap. Tangan Luna menyentuh wajah tampan itu dan mengusap air mata yang membasahi wajah suaminya. "Aku akan menunda kepulangan kita. Aku tidak mau kamu sampai kelelahan saat di jalan, kondisi kamu masih lemah." Andra merasa khawatir karena Luna memang tidak mau memakan apapun. Setiap mencium aroma makanan, istrinya pasti langsung mual. Luna menggeleng pelan. "Tidak, Kak. Aku baik-baik saja. Justru aku sudah tidak sabar ingin memberitahukan kabar bahagia ini pada semua orang." "Kamu yakin?" tanya Andra yang dijawab anggukan oleh Luna. Seperti belum puas, Andra kembali memeluk tubuh istrinya. Dalam hatinya tidak henti-hentinya dia mengucap kata syukur atas kehamilan istrinya. Untuk lebih memastikannya lagi mungkin nanti dia akan mengajak Luna untuk menemui Dr. Veronica saat mereka sudah sampai di Jakarta. Dan keesokan harinya, mereka berempat kembali ke Jakarta dengan menggunakan dua mobil yang berbeda. Devina dan Lulu naik bersama dengan Pak Tony, sementara Andra meminta Pak Bayu untuk mengantarkannya karena dia sedang tidak ingin menyetir. Andra ingin duduk di kursi belakang dan menjaga Luna, membiarkan istrinya itu untuk tiduran di pangkuannya. Andra tidak ingin Luna sampai kelelahan karena mereka akan melakukan perjalanan jauh. Sesampainya di Jakarta, Andra tidak langsung membawa Luna pulang ke rumah. Dia mengajak Luna untuk mengunjungi apartemen lebih dulu. "Kak, kenapa kita tidak langsung pulang ke rumah?" tanya Luna saat mereka sudah berada di depan pintu apartemen. "Malam ini kita menginap di sini dulu ya. Besok kita baru pulang ke rumah," jawab Andra.
Sejujurnya dia masih ingin menghabiskan waktu berdua dengan sang istri. Apalagi setelah mengetahui istrinya kini tengah mengandung, membuatnya tidak ingin jauh dari sang istri. Dia ingin selalu menjaga dan memastikan agar Luna selalu aman. Andra membuka pintu apartemennya dan mengajak Luna untuk masuk ke dalam. Betapa terkejutnya Luna saat melihat foto Elina yang dulu dia lihat kini sudah tergantikan oleh foto dirinya. "Kak, kenapa fotonya?" Andra berjalan mendekat, dia menggenggam erat kedua tangan istrinya. "Elina memiliki tempat tersendiri di hatiku. Sekarang kamu adalah hidupku, dan aku akan melakukan apapun untuk kamu. Aku ingin melihat kamu bahagia." Andra sudah menyimpan semua barang-barang yang berhubungan dengan Elina di tempat yang sepantasnya. Dia memiliki ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang mendiang istrinya itu. Bukan untuk melupakan ataupun menyingkirkan Elina, namun sekarang Luna adalah prioritas utamanya, apalagi wanita itu sedang mengandung buah cinta mereka, keturunan keluarga Harrison. Apa ini tidak berlebihan? Aku tidak masalah jika kamu masih ingin memajang foto dan barang-barang Kak Elina. Ujar Luna merasa tidak enak hati. Tidak ada yang berlebihan. Ini sudah sepantasnya dan sudah seharusnya. Andra menarik istrinya dan bersiap untuk mencium bisbirnya. Luna segera menahan suaminya sebelum bisbir mereka sempat eks-eks. "Sekarang kamu jadi lebih tidak sabaran, Kak," goda Luna. "Kamu selalu memancingku," elak Andra. Luna melingkarkan kedua tangannya di leher Andra. "Benarkah?" tanya Luna. Andra mengangguk. "Apa kamu ingin makan buah?" tanya Andra mengalihkan pembicaraan. "Aku ingin makan jeruk." "Tunggu dan duduklah di sofa, aku akan mengupasnya untukmu." Luna menurut, dia segera beralih ke arah sofa dan memposisikan dirinya untuk duduk. Mengambil remote TV di atas meja dan menyalakan televisi. Andra melepas jaketnya dan menaruhnya di atas sofa. Dia juga mengeluarkan ponselnya dan menyimpannya di atas meja sebelum pergi ke dapur untuk mengambil buah jeruk dari dalam kulkas. Kulkas sudah terisi penuh, dan apartemen itu juga sudah tertata rapi dan bersih karena Andra memang sudah menyuruh Hansen untuk menyiapkan semuanya tadi pagi sebelum dia kembali ke Jakarta. Dere-dere-DTTT. Dere-dere-DTTT. Terdengar suara ponsel Andra berdering di atas meja. "Kak, ada yang menelponmu," panggil Luna dengan suara keras supaya terdengar sampai ke dapur. Matanya tidak lepas dari layar televisi yang sedang dia tonton. "Angkat saja. Aku sedang mengupas jeruk untukmu," sahut Andra dari dapur. Karena sudah mendapatkan persetujuan, Luna segera mengambil ponsel milik suaminya itu dari atas meja. Sebuah nomor tidak dikenal sedang melakukan panggilan masuk. Luna segera menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. "Halo, Andra. Ini aku Clara." Luna masih terdiam dan tidak menjawab. Dia merasa tidak asing dengan nama Clara. Seperti pernah mendengar nama itu sebelumnya. Luna mencoba mengingat-ingat lagi. Sesaat kemudian dia teringat saat Andra bilang jika salah satu kliennya meminta Andra untuk mengajari putrinya yang bernama Clara. Namun untuk apa Clara menghubungi Andra? Apakah wanita itu tidak tahu jika Andra sudah memiliki seorang istri? Bab 61. Damar masuk ke dalam kamar Felicia dan melihat putrinya yang sedang duduk termenung di tepi ranjang. Pria itu pun duduk di samping putrinya. "Kamu tidak ingin melihat keadaan mama kamu?" tanya Damar dengan hati-hati. Dia tahu Felicia masih sangat kecewa pada Soraya.
Felicia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Damar. Feli belum siap, Pak. Feli masih merasa muak setiap mengingat apa yang sudah Mama lakukan. Selama ini Felicia sudah mencoba berdamai dengan hatinya, mencoba untuk melupakan rasa kecewanya pada Soraya. Namun semakin dia mengingat kejadian malam itu, semakin hatinya terasa begitu sakit. Damar menghembuskan nafas panjang. Papa tahu Mama kamu sudah sangat bersalah. Tapi bagaimanapun dia Mama kandung kamu. Mama kamu sangat merindukan dan ingin melihat kamu, Nak. Felicia mengedip-ngedipkan matanya supaya air matanya tidak terjatuh. Namun air mata itu tetap lolos tanpa permisi. Feli malu, Pak. Feli malu punya Mama yang tukang selingkuh dan seorang pembunuh. Kenapa harus Feli, Pak? Kenapa harus Feli yang lahir dari rahim Mama? Tangis Felicia pun langsung pecah. Mama yang selama ini dia banggakan, tak lain adalah seorang perempuan hina yang rela mengobrol tubuhnya pada laki-laki yang lebih muda. Damar langsung memeluk tubuh putrinya dengan erat. Jangan bilang seperti itu, sayang. Sama seperti kamu, Papa juga sangat kecewa dengan Mama kamu. Tapi berikan kesempatan untuk Mama kamu walaupun sekedar melihat atau memeluk kamu. Mama kamu sangat merindukan kamu. Damar mencoba memberikan pengertian pada Felicia. Dia tidak ingin putrinya menjadi anak yang durhaka pada ibu kandungnya sendiri. Suasana nampak hening sejenak. Felicia yang masih begitu kalut terus menangis di pelukan papanya. Beri Feli waktu, Pak. Sekarang Feli masih belum bisa menemui Mama. Ucap Felicia sambil terisak. Damar mengangguk-anggukkan kepalanya dan mengusap lembut rambut putrinya. Papa mengerti. Papa tidak akan memaksa kamu untuk menemui Mama kamu dalam waktu dekat. Ayah dan anak itu saling memeluk dan saling meluapkan kesedihan mereka dalam sebuah tangisan. Memaafkan mungkin mudah, tapi untuk melupakan sangatlah sulit. Kejadian malam itu seperti sudah tertanam di benak Felicia. Luna memilih untuk tidak meladeni ucapan Clara. Dia segera mematikan sambungan teleponnya dan mengirimkan pesan pada wanita itu melalui ponsel suaminya. Awas saja, aku kerjain kamu. Gumam Luna sambil asyik mengirimkan sebuah pesan pada Clara. Tak berselang lama Andra datang dengan membawa piring berisi buah jeruk yang sudah dia kupas. Dengan cepat Luna segera menghapus pesan yang sudah dia kirimkan pada Clara. Diletakkannya kembali ponsel suaminya itu di atas meja. Siapa yang menelpon? Tanya Andra mengambil duduk di samping sang istri. Sales Panci, Kak. Jawab Luna ngasal. Andra mengernyitkan keningnya, sejak kapan ada Sales Panci menelpon dirinya. Perasaan dia tidak pernah memberikan nomor teleponnya pada sembarang orang. Sales Panci. Tanya Andra memastikan lagi. Luna mengangguk, dia mengambil satu siung buah jeruk di tangan Andra dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Katanya mereka juga bisa membuat panci yang sudah gosong menjadi kinclong lagi. Tambah Luna. Tapi untuk apa Sales Panci menelponku malam-malam begini? Sales Pancinya minta digaruk kali, Kak. Luna tertawa terbahak. Menertawakan Andra yang begitu percaya dengan ucapannya jika yang menelpon adalah benar Sales Panci. Andra masih merasa heran kenapa Sales Panci bisa menelpon dirinya. Namun dia tidak bertanya lagi, dia memperhatikan Luna yang begitu lahap memakan buah jeruk. Bahkan Luna mengambilnya alih piring di tangan Andra. Pelan-pelan makannya. Andra mengusap rambut Luna dengan lembut. Istrinya itu seperti sudah 1 minggu tidak dikasih makan.
Mau aku siapkan makan malam sekalian? Tanya Andra saat melihat Luna seperti sangat kelaparan. Tidak perlu, Kak. Ini saja sudah cukup. Aku sedang tidak bernafsu makan nasi. Jawab Luna. Andra tersenyum, dia menyandarkan tubuhnya pada punggung sofa. Tatapannya tidak beralih dari wajah Luna. Setelah ini mau mandi bareng apa mau langsung bobo bareng? Kata gombalan itu sukses membuat Luna hampir saja tersedak buah jeruk. Dia langsung mendongakkan kepalanya dan menatap suaminya yang sedang tersenyum nakal padanya. Ada apa dengannya? Apa dia kemasukan arwah panci gosong? Batin Luna merasa heran karena tidak biasanya Andra mengucap kata gombalan seperti tadi. Tanda hubung. Kenapa bengong? Andra mengibaskan tangannya di depan wajah Luna. Luna tersadar dari lamunannya, dia merasa sangat gugup dan langsung memenuhi mulutnya dengan buah jeruk hingga tidak ada sisa satupun buah jeruk di piring. Aku mau ke kamar duluan. Suara Luna terdengar tidak begitu jelas karena mulutnya sudah penuh dengan buah jeruk. Dia memberikan piring kosong di tangannya pada Andra dan bergegas bangun, berjalan cepat menuju ke arah kamar. Andra menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Luna. Biasanya dia yang selalu dibuat salah tingkah gara-gara istrinya. Namun entah mengapa tadi dia sangat ingin sekali menggoda istrinya itu. Membuatnya merasa gemas melihat wajah Luna yang merona malu. Malam ini Marvel sedang duduk melamun di atas sofa. Matanya menatap layar ponselnya dan bingung ingin menghubungi siapa. Dia ingin menghubungi Andra tapi pasti tidak akan diangkat karena sahabatnya itu sedang menikmati honeymoon dengan Luna. Nasib jadi jomblo ya begini nih. Tiap malam selalu kesepian. Gumam Marvel meratapi nasibnya sebagai kaum jomblo ngenes. Sebenarnya Marvel bisa saja menghubungkan Laura seperti biasanya dan mengajak mantan kekasihnya itu hangout bareng. Namun Marvel sedang malas melihat wajah wanita itu sejak kejadian di depan restoran kemarin bersama Felicia. Apa aku telepon Felicia aja dan ajak dia keluar ya? Tiba-tiba Marvel teringat Felicia. Marvel mencari kontak Felicia di ponselnya dan mencoba menghubungi nomor wanita itu. Ting tong. Suara bel membuat Marvel mengurungkan niatnya untuk menelpon Felicia. Dia menaruh ponselnya di atas meja dan berjalan ke arah pintu untuk melihat siapa yang datang bertamu malam-malam begini. Laura, ucap Marvel saat melihat Laura yang sedang berdiri di hadapannya. Laura langsung memeluk tubuh Marvel, dia menangis di pelukan pria itu. Ra, kenapa Ra? Kenapa kamu nangis? Laura tidak menjawab ucapan Marvel, tangisnya semakin pecah, membuat Marvel menjadi bingung dan serba salah. Kenapa? Ra, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba nangis? Marvel semakin bingung karena Laura tidak mau melepaskan pelukannya dari tubuhnya. Semuanya sudah berakhir, Vel. Isak Laura. Berakhir bagaimana, Ra? Aku gak ngerti. Tidak ada jawaban dari Laura, keduanya saling terdiam, hanya suara tangis Laura yang terdengar. Sesaat kemudian Laura melepaskan pelukannya dan menatap Marvel. Wajahnya sudah penuh dengan banjiran air mata. Marvel, aku hamil. Dek,